3. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang rancangan strategi rumah sakit mata kuliah manajemen RS pagi A. Di sini dosen kami yaitu Ibu Yelvi Anwar, M.Farm, yang saya sendiri, Fatur Rahman, dan teman-teman saya, Angelika, Anissa, Nadia, Dita, Miranda, Cika. Selanjutnya akan kita presentasikan oleh teman kita. Sistem seleksi. Fungsi dari sistem seleksi untuk menentukan apakah perbekalan farmasi benar-benar diperlukan sesuai dengan jumlah pasien atau kunjungan dan pola penyakit di rumah sakit. Kriteria pemilihan obat. Ada 3 jenis. Yang A, jenis obat yang dipilih seminimal mungkin dengan cara menghindari kesamaan jenis. B, hindari penggunaan obat kombinasi kecuali jika obat kombinasi mempunyai efek yang lebih baik dibanding obat tunggal. C, apabila jenis obat banyak, maka kita memilih berdasarkan obat pilihan atau drug of choice dari penyakit yang prevalensinya tinggi. Perencanaan. Perencanaan merupakan fungsi yang penting karena akan menentukan fungsi-fungsi manajemen yang lainnya dan merupakan landasan dasar dari fungsi manajemen secara keseluruhan. Yang pertama, manfaat perencanaan rumah sakit. Melalui perencanaan program di rumah sakit akan dapat diketahui tujuan program di rumah sakit dan bagaimana cara mencapainya, jenis dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut, struktur organisasi rumah sakit yang dibutuhkan, dan jenis kualifikasi staf yang diinginkan, dan uraian tugasnya, sejauh mana efektivitas kepemimpinan di rumah sakit, komunikasi serta bentuk dan standar pengawasan yang perlu dikembangkan oleh manajer dan perlu dilaksanakan. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian perencanaan rumah sakit. Yang pertama, keuntungannya aktivitas di rumah sakit lebih terarah untuk mencapai tujuan. Yang kedua, mengurangi atau menghilangkan jenis pekerjaan yang tidak produktif. Yang ketiga, alat mengukur hasil kegiatan yang dicapai. Kerugiannya ada keterbatasan dalam ketepatan informasi dan fakta-fakta tentang masa yang akan datang, memerlukan biaya yang cukup besar, menghambat timbulnya inisiatif. Tiga, langkah-langkah perencanaan rumah sakit. Yang A, ada analisis situasi, tujuannya adalah untuk mengumpulkan data atau fakta. Analisis situasi ini melibatkan beberapa aspek ilmu, yaitu yang pertama epidemiologi, yang kedua antropologi, yang ketiga statistik, yang keempat ekonomi, yang kelima geografis, yang keenam organisasi pelayanan. Yang D, jenis informasi yang diperlukan untuk perencanaan, yaitu penyakit dan kejadian sakit di wilayah kerja, data kependudukan, jenis dan organisasi pelayanan kesehatan yang tersedia, keadaan lingkungan dan aspek geografisnya, sarana dan sumber daya penunjang. Yang C, pengumpulan data dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, yaitu mendengarkan keluhan masyarakat di lapangan, membahas masalah-masalah kesehatan dengan tokoh-tokoh formal dan informal masyarakat, membahas masalah-masalah bersama petugas lapangan kesehatan, membaca laporan kegiatan program kesehatan, mempelajari peta wilayah sensus penduduk, laporan khusus hasil suatu survei, jumlah program, laporan tahunan. D. Masalah kesehatan tersebut meliputi masalah penyakit atau medis, intervensi medis, yaitu diagnosa penyakit, pengobatan, dan tidak lanjut. Masalah kesehatan masyarakat atau public health, survei analis epidemiologi interven, yaitu promosi kesehatan perlindungan spesifik atau imunisasi dan deteksi dini. Yang empat, fungsi perencanaan. Pengertian umum adalah proses untuk merumuskan sasaran dan menentukan langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan,
Sedangkan secara khusus perencanaan logistik adalah merencanakan kebutuhan logistik yang pelaksanaannya dilakukan oleh semua calon pemakai atau user, kemudian diajukan sesuai dengan alur yang berlaku di masing-masing organisasi. Perencanaan dapat dibagi ke dalam periode-periode 3 periode. Yang pertama, rencanakan jangka panjang atau long range. Yang kedua, rencana jangka menengah atau mid range. Dan yang ketiga, rencana jangka pendek atau short range. Selanjutnya, pengadaan. Fungsi pengadaan yaitu semua kegiatan berusaha menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada dalam batas efisiensi. Cara dilakukan untuk menjalankan fungsi pengadaan pembelian atau hibah, penukaran, pembuatan, dan perbaikan. Ada penyimpanan. Penyimpanan adalah setelah barang diterima di instalasi farmasi, perlu dilakukan penyimpanan sebelum dilakukan pendistribusian. Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai dengan persyaratan kefarmasian. Persyaratan kefarmasian yang dimaksud meliputi persyaratan stabilitas dan keamanan, sanitasi, cahaya, kelembaban, ventilasi, dan penggolongan jenis sediaan farmasi dan perbekalan farmasi. Yang pertama, obat dan bahan kimia yang digunakan untuk mempersiapkan obat diberi label yang secara jelas terbaca. Yang kedua, elektrolit konsentrasi tinggi tidak diperawatkan kecuali untuk kebutuhan klinis yang penting. Yang ketiga, harus diberi label yang jelas dan disimpan pada area yang dibatasi. Yang terakhir, sediaan farmasi dan bekalan kesehatan yang dibawa pasien harus disimpan secara khusus dan dapat diidentifikasi. Ada beberapa macam sistem penetapan obat. Yang pertama, first in, first out atau FIFO, yaitu obat yang datang kemudian diletakkan di belakang obat yang terdahulu. Yang kedua, last in, first out, yaitu obat yang datang kemudian atau terakhir diletakkan di depan obat yang datang dahulu. Yang ketiga, first expired, first out atau FEFO, yaitu obat yang mempunyai tanggal kadaluarsa lebih dahulu diletakkan di depan obat yang mempunyai tanggal kadaluarsa kemudian. Kegiatan pengaturan perbekalan farmasi menurut persyaratan yang ditetapkan dibedakan menurut yang pertama, bentuk sediaan dan jenisnya, meliputi 1. Menurut suhu dan kestabilannya, 2. Mudah tidaknya terbakar, 3. Tahan atau tidaknya terhadap cahaya, 4. Dipisahkan antara obat askes atau BPJS dan swadana. Yang kedua itu peralatan penyimpanan di gudang, 3. Peralatan penyimpanan kondisi khusus seperti lemari pendingin dan AC untuk obat yang termolabil, dan lemari penyimpanan khusus untuk obat narkotika dan obat psikotropika. Distribusi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan atau menyerahkan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan dari tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan atau pasien, dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketepatan waktu. IFRS
harus menentukan sistem distribusi yang dapat menjamin terlaksananya pengawasan dan pengendalian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan di unit pelayanan. Sistem distribusi di unit pelayanan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, sistem persediaan lengkap di ruangan atau floor stock. Yang kedua, sistem resep per orang atau individual prescription. Pendistribusian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan berdasarkan resep perorangan atau pasien rawat jalan dan rawat inap melalui instalasi farmasi. Yang ketiga, sistem unit dosis pendistribusian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan berdasarkan resep perorangan yang disiapkan dalam unit dosis tunggal atau ganda. Untuk penggunaan 1 kali dosis atau pasien, sistem unit dosis ini digunakan untuk pasien rawat inap. Yang keempat, sistem kombinasi sistem pendistribusian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan bagi pasien rawat inap dengan menggunakan kombinasi A plus B atau B plus C atau A plus C. Sediaan distribusi unit dos dispensing atau UDD sangat dianjurkan untuk pasien rawat inap mengingat dengan sistem ini tingkat kesalahan pemberian obat dapat diminimalkan sampai kurang dari 5% dibandingkan dengan sistem floor stock atau resep individu yang mencapai 18%. Fungsi penyaluran atau distribusi. Penyaluran atau distribusi merupakan kegiatan atau usaha untuk mengolah pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Faktor yang mempengaruhi penyaluran barang antara lain 1. Proses administrasi. 2. Proses penyampaian berita. 3. Proses pengeluaran fisik barang. 4. Proses angkutan. 5. Proses pembongkaran dan pemuatan. Dan pelaksanaan rencana-rencana yang telah ditentukan. Ketelitian dan disiplin yang ketat dalam menangani masalah penyaluran merupakan unsur yang sangat penting untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Mencegah resep keluar merupakan kegiatan untuk mengurangi jumlah pembelian obat di apotek luar rumah sakit. Agar meningkatkan pembelian obat di apotek rumah sakit, penyebab utama pasien membeli obat di apotek luar rumah sakit adalah kurangnya promosi dari pihak rumah sakit berdasarkan diskusi kelompok untuk mencegah resep keluar adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan upaya promosi dan edukasi kepada pasien agar menebus resep di apotek rumah sakit dengan menjamin ketersediaan dan keamanan obat. 2. Melakukan pelayanan resep 1 pintu. 3. Mengembangkan cara elektronik prescribing atau resep elektronik. Sekian dan terima kasih untuk presentasi dari kelompok 2. Ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.